Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas mengenai materi sosiologi dari KD 3.3, yaitu memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai nilai dan norma sosial. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengertian nilai, ciri dan fungsi nilai, pembagian nilai, dan selanjutnya yaitu mengenai pengertian norma sosial, tingkatan norma sosial, dan jenis-jenis norma sosial. Pengertian nilai sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran yang abstrak dalam diri manusia mengenai hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap buruk. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli mengenai nilai sosial. Yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mendefinisikan bahwasanya nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai hal yang dianggap baik dan hal yang dianggap buruk. Dan yang kedua yaitu menurut B. Simanjuntak yang merumuskan bahwasanya nilai sebagai ide-ide masyarakat tentang sesuatu yang baik. Tiga yaitu menurut Kim Baleong yang merumuskan bahwasanya nilai sosial sebagai unsur-unsur abstrak dan sering tidak disadari oleh apa yang benar dan penting dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui mengenai apa itu pengertian dari nilai sosial, selanjutnya kita mencari tahu mengenai ciri-ciri dari nilai sosial. Ada beberapa ciri yang termasuk ke dalam nilai sosial. Yang pertama yaitu nilai sosial merupakan hasil dari interaksi antar warga masyarakat. Dan yang kedua, nilai sosial terbentuk melalui adanya sosialisasi. Yang ketiga, nilai sosial merupakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang keempat, nilai sosial memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang kelima, nilai sosial itu berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai yang ada di masyarakat. Dan yang keenam, nilai sosial dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari nilai sosial, selanjutnya kita mengetahui juga mengenai fungsi dari nilai sosial. Bisa dilihat di sini ya. Fungsi nilai sosial di sini ada menurut Dr. Anders Suprapto yang mengungkapkan bahwasanya fungsi yang pertama, nilai sosial dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga. Dan yang kedua yaitu mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Dan yang ketiga, nilai sosial sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Terdapat juga beberapa pembagian nilai dalam masyarakat. Menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro mengungkapkan bahwa ada tiga. Yang pertama yaitu nilai material. Yang kedua ada nilai vital, dan yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai yang pertama yaitu ada nilai material, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Bisa kita ambil contoh seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa masuk ke dalam nilai material? Karena hal itu bisa berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Dan yang kedua ada nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Bisa kita ambil contoh, jika kita seorang pelajar, maka kita memerlukan buku dan alat tulis sebagai pemenuhan pembelajaran kita. Dan yang ketiga yaitu ada nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia.
Selain menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, pembagian nilai juga dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, yaitu ada nilai dominan dan ada nilai yang mendarah daging. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai lainnya. Sedangkan nilai yang mendarah daging merupakan nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari norma sosial. Norma sosial merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma sosial ini biasanya dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma sosial juga berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Selanjutnya, yaitu ada beberapa tingkatan dalam norma sosial. Yang pertama yaitu ada cara atau usage. Yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Dan yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Dan yang keempat ada adat istiadat dalam masyarakat. Setelah beberapa tingkatan norma sosial dalam masyarakat, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis norma sosial. Yang pertama yaitu ada norma agama. Dan yang kedua yaitu ada norma kesusilaan, yang ketiga yaitu ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma kebiasaan atau habit.